Subuh, subuh, bangun. Weh, bangun. Weh, dagang saya datang. Dewi minta uang. Ayi, buang sampah. Iya. Weh, beli air. Weh, cowok cuci piring. Ngomong apa kau, Bud? Gue nyalain air. Weh, minta obat nyamuk. Ida, minta hotspot. Kapan yuk? Ini sebuah kisah. Kisah yang mungkin tidak akan pernah terulang dengan cara yang sama. Tentang hari-hari yang awalnya terasa asing, lalu perlahan menjadi akrab. Tentang langkah yang saling menemani, tentang senyum yang selalu menyambut, dan tentang rumah yang tanpa sadar mengajarkan kami arti pulang. Di desa Taman Ayu, kami belajar bahwa kehangatan bisa tumbuh dari sapaan sederhana, tawa di halaman rumah, dan kebersamaan yang datang tanpa diminta. Tak terasa, waktu yang kami miliki telah sampai di ujung cerita. Mungkin yang akan tertinggal bukan hanya program kerja atau hasil yang bisa dilihat, tapi juga jejak-jejak kecil yang diam-diam hidup di ingatan kami. Kalau nanti jalan membawa kami ke arah yang berbeda, semoga desa Taman Ayu tetap menjadi tempat yang selalu kami rindukan. Karena ada sebagian dari hati kami yang akan selalu tinggal di sini. Terima kasih telah menerima kami, bukan hanya sebagai mahasiswa KKN, tetapi juga sebagai bagian dari cerita di desa ini. Sampai bertemu lagi. Jangan lupain kami ya. Wajahmu ku ingat selalu, lupakan hal-hal yang menggangguku. Karena hari ini mata kita beradu, kita saling bantu melepas perasaan tinggi ke angkasa, menantang dunia, merayakan muda. Untuk 1 jam saja kita hampir mati, dan kau selamatkan aku, dan ku menyelamatkanmu. Dan sekarang aku tahu cerita kita tak jauh berbeda, but it's about the world. Sometimes I wanna fall. Namun suratmu kan ku ceritakan ke anak-anakku nanti, bahwa aku pernah dicintai with everything you are. For yes, I am with everything you are. Wajahmu yang beragam rupa pastikan ku tak sendirian jalani derita. Kau bawakan kisahmu, aku mendengarkan. Oh, kita bergantian bentukan nestapa, menawar trauma, datang seadanya. Terasku terbuka, kita hampir mati, dan kau selamatkan aku, dan ku menyelamatkanmu. Dan sekarang aku tahu cerita kita tak jauh berbeda, but it's about the world. Sometimes I wanna fall. Namun suratmu kan ku ceritakan ke anak-anakku nanti, bahwa aku pernah dicintai
Kalau aku nggak KKN, aku nggak tahu rasanya ngurus 9 orang pelenggar. Kalau aku nggak KKN, aku nggak tahu rasanya warnasi. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakal tahu rasanya dipanggil buben minta uang. Kalau aku ndak KKN, aku nggak bakalan masak untuk 10 orang. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakal tahu kalau dipanggil ibu sama anak-anak kecil itu. Kalau aku nggak KKN, aku nggak tahu rasanya dibangunin pagi-pagi padahal masih ngantuk. Kalau aku nggak KKN, aku nggak tahu rasanya jadi artis waktu masuk SD. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakalan tahu rasanya tinggal satu rumah bersepuluh dan tidur satu kamar berenam. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakalan ngerasain dicariin bocil tiap malam. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakal tahu rasanya bisa sayang banget sama 9 strangers yang sekarang udah jadi keluarga. Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu, batasnya lebih bahaya, detiknya lebih logika. Putaran bumi dan waktu, Mereka semua pada introvert. Anak Robert. Ya. Nggak berani keluar kamar, nggak berani keluar rumah. Tapi sana jiwaku tetap di sana. Di masa masih oh, di masa rasa takut yang tak pernah mengganggu, di masa naluri bahaya, detiknya lebih logika. Kisah kita abadi untuk selama-lamanya. Saya ketua, saya pamit. Sulit disukai Saya sekretaris, saya pamit. bagi nalar. Saya bendahara, saya pamit. Saya konsum, saya pamit. Kami humas, kami pamit. Tentang nalar dan Kami acara, kami pamit. Kami PDD, kami pamit. Nala figur sederhana, tak ramai kelilingnya. 92 lahirnya, hari besar baginya bila melihat benih cinta. Bagi Nala itu langkah